Negara mana sih yang bakal jadi bos dunia di tahun 2030? Amerika, Cina. Ada yang kamu gak nyangka juga nih. Yuk kita bahas bareng. Cina udah gak bisa dianggap cuma sebagai pabrik dunia. Negara ini sekarang jadi kekuatan teknologi global. Dari AI, 5G sampai penjelajahan luar angkasa, investasi mereka di infrastruktur dan militer luar biasa besar. Tahun 2030, banyak analis percaya Cina bisa geser Amerika dari posisi teratas ekonomi dunia. India lagi naik daun banget nih. Populasinya resmi jadi yang terbesar di dunia dan mayoritas penduduknya masih muda. Kota-kota seperti Bangalore dan Hyderabad berkembang jadi pusat teknologi dan inovasi. India juga punya pertumbuhan ekonomi yang stabil, kelas menengah yang tumbuh, dan pengaruh geopolitik yang makin terasa terutama di kawasan Asia dan Afrika. Meskipun mulai mendapat tekanan dari Cina dan India, Amerika masih punya kartu as, inovasi teknologi, kekuatan militer, dan budaya pop yang mendunia. Tapi mereka juga menghadapi tantangan dalam negeri seperti polarisasi politik dan utang nasional. Kalau gagal menata ulang fondasinya, dominasi global Amerika bisa tergeser pelan-pelan. Indonesia punya peluang emas jadi kekuatan global dengan populasi keempat terbesar, bonus demografi, dan kekayaan sumber daya alam seperti nikel dan batu bara. Indonesia siap jadi pemain besar, ditambah posisinya yang strategis di jalur perdagangan Asia. Kita semua punya modal, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan cerdas dan berkelanjutan. Brasil adalah pemimpin Amerika Selatan dengan potensi yang luar biasa, kaya akan sumber daya alam dan energi, serta pasar domestik yang besar. Meski masih menghadapi tantangan politik dan ketimpangan sosial, Brasil tetap jadi negara yang diperhitungkan dalam tatanan ekonomi global di masa depan. Sebagai mesin industri Eropa, Jerman dikenal karena efisiensinya. Mereka unggul dalam manufaktur, energi terbarukan, dan inovasi teknologi. Pengaruh Jerman di Uni Eropa juga sangat besar, menjadikannya salah satu negara kunci dalam urusan geopolitik dan ekonomi dunia. Nigeria adalah negara dengan pertumbuhan tercepat di Afrika. Populasi mudanya jadi kekuatan utama, dan sektor digitalnya mulai tumbuh pesat. Meski tantangan infrastruktur dan stabilitas masih ada, Nigeria punya potensi jadi pusat kekuatan ekonomi dan teknologi di benua Afrika. Meski populasinya menua, Jepang tetap jadi simbol inovasi. Robotika, otomotif, dan efisiensi teknologi jadi andalan mereka. Jepang punya kekuatan budaya global lewat anime, fashion, dan gaya hidup. Meski tetap relevan karena kualitas bukan kuantitas. Rusia punya kekuatan besar di sektor energi dan militer, tapi sanksi internasional dan konflik membuat posisinya jadi dilematis. Meski begitu, karena posisinya di antara Eropa dan Asia, serta aliansi seperti BRICS, Rusia masih punya pengaruh global yang signifikan. Letaknya strategis banget di dekat Amerika dan di pusat industri manufaktur. Karena biaya produksi yang rendah, Meksiko mulai naik sebagai pusat produksi global, terutama di bidang otomotif dan elektronik. Kalau bisa menjaga stabilitas, Meksiko bisa jadi kekuatan industri baru di dunia. Jadi, dunia 2030 akan didominasi oleh negara-negara yang gak cuma besar, tapi juga adaptif dan inovatif. Dan Indonesia, kalau dimanfaatkan dengan benar, bisa banget nih jadi salah satunya. Siap jadi bagian dari generasi yang nentuin masa depan dunia? Next, kita bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya.